warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba bagaimana kita menyikapi sebuah perubahan. Sejak makhluk berakal diciptakan sampai kelak dimusnahkan, perubahan terus akan bergulir. Semua manusia memahami bahwa di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Suka atau tidak, semua takkan berhenti berubah. Dan dengan sangat terpaksa manusia harus menerima realitas tersebut. Perubahan adalah sunatullah, hukum alam semesta. Karena manusia bagian dari alam semesta ini, maka ia harus tunduk dan patuh pada perubahan alam semesta. Seorang tokoh di Jepang, beliau adalah mantan presiden Panasonic Corporation, namanya Toshio Yamashita. Beliau meninggal pada usia 92 tahun. Pernah mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini bergerak melalui proses yang dinamai Seisei Hatteng. Seisei Hatteng artinya lahir, tumbuh, berkembang, dan bertransformasi. Itu artinya apa? Artinya setiap benda di permukaan bumi ini, baik yang abstrak maupun yang nyata, pasti mengalami perubahan. Sebuah benda dikatakan baru pada suatu ruang dan waktu tertentu, dan ia akan menjadi kuno pada ruang dan waktu tertentu yang lain. Semua yang baru menjadi lama, yang segar menjadi layu, yang kuat menjadi lemah, yang muda menjadi tua, yang muncul akan tenggelam dalam proses dan bingkai apa yang dinamakan oleh Toshio Yamashita Seisei Hatteng. Sekarang Anda merasa cantik atau ganteng misalnya, jangan Anda banggakan itu, karena semua akan sirna ditelan perubahan alam semesta. Anda sekarang kaya raya, suatu saat Anda bakal kehilangan akal untuk mengelola kekayaan Anda, manakala kekayaan hanya untuk kepuasan diri Anda sendiri. Karena itu, jangan berharap ada sesuatu yang abadi di muka bumi ini. Bukankah sudah jelas keabadian di dunia tidak pernah ada? Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menghadapi keabadian kelak di akhirat. Ya, kelak. Karena keabadian akan ditemui oleh kita semuanya di akhirat kelak. Selama di dunia, manusia pasti diantarkan pada puncak kemanfaatan. Setelah itu, perlahan-lahan dikurangi kemanfaatannya, dan pada gilirannya akan dihilangkan sama sekali. Pada saat puncak kemanfaatan itulah sebaiknya manusia menyadari bahwa ketidakabadian alam semesta ini akan melumatnya. Semua akan habis. Kalau itu dipahami, maka manusia akan menyikapi puncak kemanfaatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu,
ada hadis yang meriwayatkan tentang keabadian ini atau kemanfaatan ini. Diriwayatkan Al-Hakim seperti berikut. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu 5 perkara? 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Orang-orang yang tidak peka terhadap perubahan alam semesta ini, mereka akan terpuruk dalam lembah ketertinggalan dan kegagalan hidup yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka pada ketidakmampuan menjalankan roda kehidupan ini. Alam semesta terus berubah. Model-model lama tidak lagi diperdulikan. Pikiran-pikiran yang usang bukan menjadi pilihan. Semua yang dilakukan bagai senjata bumerang yang kembali menghujam balik kepada pemiliknya. Manakala zaman ini berubah, pola pikir pasti akan berubah. Dan itu harus berubah. Kalau perubahan itu dirasakan dahsyat, maka pola pikir kita juga harus berubah dahsyat. Pola pikir lama atau cara-cara lama dipastikan dapat menjadi bumerang yang akan memorak-porandakan kehidupan kita. Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam surat Al-Anfal ayat 53 kalau tidak salah. Kemudian Quran surat lain juga telah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Ar-Ra'd ayat 11. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, seandainya ada seorang petani berdiam diri di rumahnya tanpa berupaya bercocok tanam, lalu ia mengira bahwa rezekinya akan datang dari pertanian, padahal ia tidak membajak, tidak menabur benih, dan tidak memupuk tanah, maka dia akan kecewa dan tertinggal dari bahtera kehidupan insani. Bahkan ia dianggap berdosa karena menolak melakukan sebab, sunnah, dan aturan-aturannya. Rekan-rekan yang berbahagia, sekali lagi, perubahan adalah peralihan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu tatanan ke tatanan yang lain, dari satu sifat ke sifat lain. Ketika kita mengubah kondisi kehidupan menjadi tidak berusaha mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, malah membalasnya dengan sikap keras kepala, maka Allah menghukum kita dengan menghentikan turunnya nikmat dan menghancurkan seperti apa yang terjadi pada Fir'aun beserta kaumnya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya.
Semoga Allah senantiasa menghidupkan hati kita untuk selalu dapat menyikapi perubahan alam semesta ini. Semoga pula kreativitas di dalam kehidupan kita selalu muncul. Artinya apa? Artinya kita memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, kemampuan dalam menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah, ataupun menambah. Ini menjadi penting dalam menyikapi perubahan alam semesta. Sikap kita harus dinamis. Dinamisme merupakan kemampuan melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif sekalipun berada dalam kesulitan. Dinamisme adalah pendekatan yang positif terhadap kehidupan sehari-hari untuk mencapai keberhasilan yang berguna bagi kehidupan. Dalam firman Allah, dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menyikapi dan beradaptasi dengan perubahan yang dahsyat ini, yang tentu ini merupakan sunatullah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.